Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkinta Amelia Batubara, NIM 0103183188. Saya berasal dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan mengenai pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi secara etimologi artinya peraturan yang mengatur rumah tangga. Ekonomi juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi ini juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Lalu, di penjelasan berikutnya itu terdapat penjelasan mengenai masalah yang dihadapi di bidang ekonomi. Jadi, masalah yang dihadapi di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan keterbatasan kesempatan kerja, kekurangan modal, pemerataan pendapatan, inflasi, dan ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga atau institusi-institusi ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi. Menurut Giorgio Grossman tahun 1984. Di dalam PowerPoint, terdapat penjelasan mengenai aspek penting dalam sistem ekonomi, di mana aspek penting dalam sistem ekonomi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu unit ekonomi, yang kedua agen ekonomi, yang ketiga institusi ekonomi, yang keempat saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan kontinu, dan yang kelima yaitu memiliki fungsi koordinasi. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ini merupakan sistem yang paling konvensional dan kuno. Ada 2 elemen utama dalam sistem tradisional ini, yaitu menghargai tradisi dan minim limbah. Perekonomian tradisional ini identik dengan daerah pedesaan, dengan hasil berupa pertanian. Interaksi antar kelompok bisa dilakukan melalui jual beli ataupun barter barang, di mana masing-masing anggotanya. Perekonomian tradisional ini memiliki peran khusus yang jelas sehingga setiap anggota memiliki hubungan yang erat. Lalu yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis, di mana sistem ekonomi pasar atau kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang diatur oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi kapitalis ini berupa sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi kapitalis ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Lalu yang ketiga yaitu sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi di mana ekonominya diatur oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh negara atau pemerintahan pusatnya. Dalam perekonomian ini yang menjadi dasarnya adalah Karl Marx. Dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Baiklah, yang terakhir yaitu mengenai pengertian sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis.
Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai pengertian ekonomi dan sistem ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.